Biar semangat dong. Alhamdulillah bi ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai orang tua kita Insinyur Haji Damsyik dari Sulawesi. Ketua DKM Masjid Haji Nurholik, Sekretaris Bendahara Haji Mukhlis Haji Ayudi, dan yang lain-lainnya, kepala rumah tangga. Sudah beritahu semua dah. Alhamdulillah. Kita ngobrol sebentar sampai jam 6, 20 menit dah. Kebetulan ustaz kita, guru kita katanya ketiduran. Capek yang ngajar ya. Maklum ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih tetap memberikan kesempatan hidup buat kita dengan nikmat yang begitu banyak. Salah satu nikmat yang kita oleh Allah berikan kepada kita, nikmat sehat. Jadi kalau sehat kita mau ngapain aja udah enak dah. Ya, kalau kita sakit saudara, aduh. Ya, biar duit banyak nih, badan mati sebelah, bini masih muda, udah nggak ada faedah, nggak ada, sama kawan. Ya, sehat itu nikmat. Nah, Masya Allah. Saya tadi buka surah Yasin, ketemu seorang wanita, ada gambarnya tuh. Saya kasih tahu tuh, nih siapa ini? Ada yang senyum. Itu kalau umpamanya saudara, surah Yasin ada gambar perempuan, kita cium boleh nggak kira-kira? Hah? Itu pertanyaannya begitu jadi. Nah, suaminya marah nggak? Ini rahasia yang nggak boleh dijelasin. Nah, rahasia. Syukur kepada Allah. Allah udah janji kepada hambanya macam kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kita mensyukuri nikmat, bagaimana cara mensyukuri nikmat? Untuk mendapatkan ridho Allah, kita ikutin perintahnya. Disuruh bangun malam, kita alhamdulillah bisa bangun malam. Ya, segala-galanya. Kan gitu. Ini orang yang kumpul di sini enggak orang sembarangan nih. Orang yang dipilih benar-benar. Ya. Enggak gampang. Coba Haji Damsyik. Umurnya sudah hampir 80. Belum sampai, baru hampir ya.
Allah kasih kesehatan. Saya juga begitu sebenarnya nih. Ya. Ini terpaksa aja nggak di ini. Sebenarnya nggak bisa ngomong, Masya Allah. Jadi janji Allah, aku tambahi nikmatnya. Nikmat sehat ditambahi. Nikmat senang ibadah ditambahkan. Tuh. Masya Allah. Syukur. Subuh-subuh udah ada air susu sama campur jahe. Tuh. Ada kue unti. Jarang adanya. Nih yang pulang tadi, orang pada pulang nih kagak dapat rezeki dia. Ya, coba Eko nggak pulang dapat rezeki, alhamdulillah. Ini kan Masya Allah. La azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Jikalau kau kufuri segala nikmat, nah kata Allah akan kusiksa. Azab di akhirat nanti. Masya Allah. Inilah satu keuntungan pada kita. Nah hadirin saudara, apa sih faedahnya nih? Keuntungannya kita kumpul di sini. Kata hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada seorang kaum, kelompok yang kumpul di masjid nih. Yang datang tadi ada jam 3, ada yang jam 4, ada yang setengah 4, ada yang sudah terus sampai sekarang. Tidak ada satu kelompok yang berada di masjid, kata Nabi. Ngapain dia di masjid? Yatluna kitab Allah. Ada yang baca Quran, baca Yasin, ya. Wa yatadarasuna bainahum. Ada yang belajar Al-Quran. Kata Nabi, apa yang didapati oleh kita itu semua? Kata Nabi, illa nazalat sakinah. Allah turunkan kepada mereka itu hidup ketenangan. Ya saudara, orang yang suka ke masjid itu tenang, ya, nggak ada sibuk-sibuk. Bayangin dah, pikir coba. Untung semua tenang jiwanya, nggak ngoyo. Tuh, Allah udah janji, kata Nabi itu. Nabi udah janji orang yang berkumpul di masjid, yang dia lakukan membaca Yasin, berzikir. Pagi itu ada pengajian, dia ikut pengajian. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali kata Nabi, Allah turunkan diri mereka ketenangan dalam hidup. Tenang, gak gelisah. Pepen bayangin tuh. Iya. Anaknya 4. Oh 3. Istri 1. Tenang dia. Gak pernah gelisah. Yang saya tahu begitu. Bener-bener dia ngomong. Sambil ketawa emang tuh dirasain. Somat tuh. Gak sibuk, dia jam 4 datang. Dia buang air. Tuh. Masya Allah saudara. Ini janji Nabi. Jadi orang-orang yang biasa masuk di masjid ini akan diturunkan rahmat. Diberikan ketenangan dalam hidup. Wa ghasyiyatuhumul rahmat, kata Nabi, melingkupi rahmatnya Allah kepadanya. Wa khaffatmuhum malaikat, dan malaikat itu menaungi kita nih. Tuh. Wa zakarullah, dan Allah menyebut-nyebut hambanya yang di subuh pagi hari ini masih ada di masjid, dia sebut-sebut tuh kepada, dia bangga-banggain banget kepada malaikat. Lihat tuh. Masya Allah. Lihat topan tuh. Pagi-pagi di masjid. Nyenter orang lagi ngomong. Nyenter kan bahasa dulu itu.
Kalau sekarang apa tuh? Sebenarnya enakan ente lah, mana nih bener-bener dah. Ente sambil ketawa bisa minum. Mau buru belum bisa minum, ini belum pikir-pikir. Enakan ente emang daripada yang ngomong nih. Itu udah aturannya Allah. Allah cerita tuh, lihat tuh si A, si B bangga-bangga. Lihat tuh ketua masjid, bendaharanya, sekretaris datang dulu terus nggak pernah putus. Dibangga-banggain. Nyembangin siapa? Allah kepada para malaikat. Ya, makanya kalau kita di masjid ini begitu kata Nabi, orang yang kumpul di masjid ya akan diberikan hidup, ketenangan, rezeki sudah diatur. Dan jangan takut, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Masya Allah. Ini orang-orang yang masuk dari masjid ini nggak ada orang dekat nih. Alex nih dari Madura, jauh. Iya. Oke, Madura ke? Madura nih kan? Punya ngocak Madura, tidak remah. Ini beda saudara-saudara. Inilah satu kenyataan. Ya, yang Allah ciptakan kita. Laki dan perempuan berbeda bahasanya, untuk apa saling kenal mengenal. Nah kalau kita bisa mengenal, saling ikat persaudaraan di dalam satu agama kita, masuklah ke masjid. Inilah keuntungan banyak banget, hikmahnya banyak. Amin dari Cipete, berapa masjid dia tinggalin sono dia kemarin. Ini karena panggilan Allah, iya kan? Tapi berapa banyak yang dekat masjid? Ini jadi dengerin pusing palanya, disinggung-singgung. Siapa aja, mau anak saya, mau ponakan saya. Kalau orang nggak dapat taufik berat, apalagi punya hati benci, udah ngedemen aja bawaannya. Itulah manusia namanya. Ini sebenarnya ngomong begini nggak direncanain, kan? Ini datang diri aja mas. Nggak gampang sudah. Datang sendiri aja apa yang diomongin padahal. Nah ini saudara. Kalau udah dapat hidayat, orang bagi Nabi pun nggak bisa memberikan hidayat supaya orang itu baik. Makanya kita ngomong aja, Nabi terus aja ngomong. Sampai paman beliau itu pengen supaya dia masuk Islam, bersyahadat pada Nabi, nggak bisa. Ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Gitu. Tugas Nabi itu cuma menyampaikan. Pagi ini kita ngomong cuma menyampaikan. Bergembiralah kepada Allah kalau kita hari ini masih bisa duduk di masjid. Saya nggak tahu besok lagi. Nah kalau umpamanya habis ngomong begini, saya nggak ada umur, ceritanya kan enak. Haji Ghazali baru ngomong kemarin. Di mana? Di masjid. Enak kan? Ya. Si Anu. Ngomongnya si Anu. Pulang nonton. Nabrak jatuh. Pulang nonton. Agak enak. Bener. Pokoknya kalau ada, Masya Allah. Haji Maman ada ya? Nggak ada. Nah, zaman keluar kota ada, karena istrinya jauh, dia di Parung, jadi keluar kota Parung, Bogor ya. Nah inilah saudara-saudara, 5 menit lagi jam 6 udah berhenti kita. Bersyukurlah kita kepada Allah, janji semua. Jadi kalau begitu saudara, insya Allah ya kita perlu sadari bahwa kita hidup ini ada yang mengawasi. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah, hidupan kita ini ada yang menguasai, mencatat. Siapa itu? Raqib dan atid. Masya Allah saudara. Catatan itu nanti dikeluarin pada hari kiamat, digantungkan di leher kita. Min. Kata Allah, wa kulla insanin
alzamnahu ta'irahu fi unuki, akan digantungkan catatan itu pada hari kiamat. Apa kata Allah? Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukup hari ini baca itu semua. Kita kotak naruh duit 2000 perak, nggak bakal hilang itu catatannya. Nggak ada. Ya, ada, dicatat oleh malaikat. Iqra kitabak kafa binafsika yauma alaika hasiba. Cukup perhitungan hari ini, kita akan dihisab. Jangan main-main, saudara. Banyak sekali keterangan hadis. Ada hadis yang menjelaskan juga kita tidak akan bergerak, kata Nabi, la tazulu qadama baina yadillah azza wajalla. Tidak akan bergerak satu tapak pun kita di hadapan Allah sebelum kita menjawab pertanyaan Allah tentang umrika, tentang umur kau manfaatin aja. Buat apa umur kau kasih? Kita ini udah 60, 70, 40. Ali, alhamdulillah Ali. Ya, wong kita ya. Ali itu pinter, Sunda pinter dia. Jawa bisa, Padang apalagi. Iya. Orang Padang Masya Allah tuh, masih kecil pinter bahasa Padang. Kalau kita kan susah ngomongnya, udah gede. Ya. Bener-bener ini. Orang Jawa itu begitu juga, masih umur 3, 4, 5 tahun bisa ngomong Jawa. Kita umur 50 belum bisa-bisa, saudara. Itulah Allah kasih. Dicatat tuh. Jangan main-main. Ya, apa aja dicatat, cukup sampai ini. Nah, oleh karenanya, kok yang tidur ntar tuh tumpah tuh tangan mana taruh pinggiran itu. Nah itu. Saking enaknya dengerin saya ngomong sampai merem dia. Ya, saudara, kembali lagi. Hidup ini dicatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiap hari, tiap detik kita semua. Ya, Ujang tuh ngurusin makanan dicatat. Asal ikhlas aja, tapi jangan ngambek-ngambek jangan. Lu ngambek-ngambek sama kan memang orang banyak ini nggak sama nih. Enggak. Ada yang maunya dilayanin mulu. Iya, ada yang nggak semua. Gitu. Nah, saya kan ini kalau saya ngomong kan supaya dicerna gitu. Oh bener juga ya, gitu. Jadi harus begitu. Jadi kalau soal sorga itu udah pokoknya taat masuk sorga aja. Janji Allah. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun karim. Kata Allah, aku berjanji kepada orang yang beriman, bila dia beramal soleh, aku akan mereka masukkan ke sorga. Tajri min tahtihal anhar. Sorga ibaratnya digambarkan oleh Allah ada sungai mengalir. Tuh, makanya kalau mau seneng tuh ente bikin nanopen taman gitu, airnya mengalir kerucuk gitu. Gak apa-apa, walaupun rumah kecil juga dari kaleng kayak gak apa-apa itu. Ya. Itu tajri minta. Ini benar-benar ini di surga nikmat, masya Allah. Ada ayat lain di surat Baqarah juga, apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kasih tahu tuh, gembira sama Pak Eko. Orang yang beramal soleh, kata Allah, sampaikan semua. Orang yang beramal soleh akan diberikan tempat. Kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Sate nggak ada tuh. Ada mungkin nanti. Ya ada diambil api dari neraka, ngambil apinya itu. Barangnya diambil neraka. Itu kata Allah, wa basyiri, berikan gembira orang yang beramal soleh.
Syaratnya redo, ikhlas gitu. Kulama ruziku minha, makanan semua disiapin. Duren montong ada. Ya, lombe-lombe ada pun nggak tahu dah. Kalau semak, buni, semua ada disiapin. Udah nggak pokoknya. Tapi yang paling enak kulama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha az. Masya Allah, Kang Agus, di surga nanti itu kata Allah, aku berikan wanita-wanita yang bersih cantik. Nah, Yudi, kita pengen nggak masuk surga nih? Itu dia disiapin semua. Wanita-wanita cantik, Ujang disiapin. Haji Kholik apalagi dia ketua masjid. Enggak, tenang aja, yang punya bini satu nanti dapat di sana. Nggak usah ribut-ribut di dunia, nggak usah lah. Dikasih ntar tiap orang 40. Iya bener. Yang bilang Allah kok. Kulama rizqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Wah, walahum fiha azwajun. Itu kata Allah begitu. Mutahharun, suci perempuannya. Cantik-cantik. Tuh. Kira-kira yang paling cakep siapa di sini bintang film? Luna Maya. Anak kenal dia doang kan situ, yang gampang nih ingetnya. Yang Luna Maya ya. Hah? Enggak. Enggak ada apa-apanya ya. Enggak ada apa-apanya Luna Maya itu, aduh. Sekarang memang saya lihat wanita-wanita di TV itu enggak ada yang jelek, cakep-cakep semua. Enggak kayak orang dulu, ingusan apa. Memang begitu sudah ada. Ini orang kampung kan beda sama orang kota. Kalau orang kota makanya enak-enak, orang kampung makan timunnya yang bengkok. Yang bagus dijual pasar. Iya, orang kampung gitu kan. Makan rambutan yang gundil-gundil, yang cakep dijual. Makanya orang kampung pada gundil-gundil saudara-saudara. Kulama rizqu minha. Masya Allah, dikasih. Itu semua dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis ya, jam 6 muda. Hah? Lama ya? Ya, ini saudara. Ya. Sekarang kita kembali yang terpenting dalam hidup kita ini. Sekarang kita koreksi diri kita. Was diri. Mawas diri bahwa kita sadar di mana saja kita berada diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicatat oleh malaikat. Ini yang perlu kita. Jadi kalau itu di mana-mana kita bisa begitu, insya Allah kita jauh daripada maksiat. Jauh daripada, walaupun kita bagaimana. Kalau soal melihat wanita cantik enggak ente aja, anak masih demen. Ya maaf ini, walaupun udah tua begini tanya Jinapsik tuh, masih ada, cuma ya udah tua mau ngapain? Nafsu doang gede. Jinapsik kalau saya jaga ngomongnya ketawa dia, emang bener gitu. Itu jawabannya gitu saudara. Jadi oleh karena itu, ayo, ya, ente 2 rakaat dulu mau pulang. Nah, oleh karena itu kita sampai sini aja. Jam 6 sholat 2 rakaat. Karena masih banyak orang-orang yang mau ngantar anaknya, yang mau kerja, ya hari kerja ini, ya semua. Mudah-mudahan kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu kita bisa ke masjid. Karena keuntungannya apa kata Nabi? Orang yang selalu sholat di masjid nanti pada hari kiamat dia akan dapat payungan. Ya, ini ada hadisnya. Kalau saya baca lagi panjang dah, nggak usah. Yang jelas yakin dah, percayalah. Berusahalah kita masing-masing sekarang. Ya, itulah. Nah, saya pesan saya masih ada rezeki. Boleh kita iri hati kepada orang yang punya duit. Kalau duitnya itu digunakan untuk ibadah, boleh iri hati. Itu. Jadi saya pesan, ya, mudah-mudahan kita dikasih rezeki manfaatkan buat, dan doain terus ini apa namanya kamar mandi ya, kita doain yang punya duit ya, yang 2 mudah-mudahan dia rezeki panjang terus ya, cepat selesai. Nanti kalau selesai itu kita bikin menara itu
Pokoknya kita serahin lagi dah. Jiholik. Hah? Kita yang doain aja insya Allah. Kalau kita doain dia duitnya banyak, kita doain aja. Masa doa-doa nggak mau. Hah? Yang ngasih semen nggak tahu siapa. Mudah-mudahan ditambahkan. Ya, dikasih istri baru. Mudah-mudahan abangnya bingung. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat dan hidayat-Mu, kami datang di tempat ini semua adalah karena gerak yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Apa yang kami lakukan di pagi hari ini, terimalah sebagai tanda iman takwa kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami keluar dari tempat ini, tolong ya Allah bersihkan dosa-dosa kami. Ya, malam hari kami melihat sesuatu yang Kau larang, tapi kami langgar itu. Tidak ada tempat memohon ampun kecuali kepadamu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtan wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Kata Nabi, orang yang membaca istighfar ini di malam hari, kalau dia meninggal dunia disiapkan surga, kata Nabi. Kalau dia baca siang hari, dia akan juga dimasukkan ke surga, kata Nabi. Itulah istighfar yang paling baik, kata Nabi. Mudah-mudahan ya Allah, apa yang kita ucapkan setiap subuh di tempat ini itu merupakan jadi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mulai Allah ampuni dosa orang tua kita, mak bapak kita, dan wabil khusus nih yang sejak ayah saya dulu, orang tua-tua dulu, Haji Ja'ni, Haji Maisin, Haji Ja'alim, Haji penak emaknya Jaimin, Haji Musa, ya, orang-orang yang pada ngaji Quran sini, mudah-mudahan diterima amal ibadah mereka. Allah jadikan kubur mereka taman surga. Dan kita yang sekarang meneruskan, mudah-mudahan juga seperti orang-orang yang terdahulu. Makanya kita minta ya pada Allah, ya apa? Berikanlah kami nikmat sebagaimana Kau berikan nikmat pada hamba-Mu yang terdahulu. Ini yang kita minta pada Allah. Mudah-mudahan mati kita dalam husnul khatimah. Amin. Dakwahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum ya salamu akhirum bil alamin.